Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin Membuat video podcast untuk mengisi nilai kita. Jadi nama saya Ramadan. Nama saya Christopher. Dan langsung aja. Halo teman-teman, kembali lagi nih di podcast kita. Jadi kita nih hari ini mau membahas nih jadul-jadul. Lu tahu nggak sih kita mau bahas yang jadul-jadul itu seperti apa? Apa ya? Demokrasi terpimpin. Oke. Menarik sih. Oke, jadi lu tahu apa sih tentang demokrasi terpimpin itu? Nah, demokrasi terpimpin itu pada saat masa demokrasi liberal itu dia belum mencapai kestabilan secara nasional. Nah, yang dimana tuh kabinet ini silih berganti mengubah peraturan pekerjaan yang tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, di sisi lain itu partai-partai politik yang lain ini mereka saling bersaing dan saling menjatuhkan kelompoknya masing-masing. Terus terlalu menganggap kelompok kepentingan kelompoknya sendiri daripada kelompok lain-lain. Nah, terus itu di sisi lain juga Dewan Konstitu mengadakan pemilihan umum tahun 1959. Nah, di pemilu 1959 itu Pemilihan presiden gitulah ya. Pemilihan kayak calon ya, bukan calon presiden, bukan calon dewan gitulah, kayak DPR gitu. Nah, itu dia gagal menjalankan tugasnya, membuat undang-undang dasar baru. Kalau boleh tahu kenapa sih dia membuat undang-undang dasar baru itu? Biar Indonesia tuh bisa menjadi demokrasi yang lebih maju lagi. Iya, nggak kayak demokrasi yang lalu lah ya. Iya, tapi di sisi lain itu karena kegagalannya menyusun undang-undang dasar baru, Presiden Soekarno kecewa besar karena dia sudah berharap sama pemilihan 1959 tersebut biar agar menjadi sarana yang lebih baik lagi. Oke. Lu tahu nggak sih tentang demokrasi terpimpin sama apa perbedaan demokrasi terpimpin sama demokrasi liberal? Tahu nggak? Kalau setahu gue ya, kalau demokrasi terpimpin itu tuh, jadi itu yang menjalankan itu tuh presiden itu, masa-masanya presiden. Jadi presiden tuh benar-benar yang ngatur semua lah, yang ingin negara. Nah, tapi kalau di demokrasi liberal itu, dia itu yang dari semua ini itu tuh cuma para DPR-nya atau perwakilan mereka, kabinetnya lah. Nah, jadi di demokrasi liberal itu kabinetnya itu yang pas demokrasi liberal itu tuh yang dipilih itu bukan presidennya, tapi kabinetnya. Kok bisa gitu? Karena memang dulu kan belum demokrasi terpimpin gitu. Jadi orang pasti memilih MPR. Jadi presiden ini tuh kayak terikat misalnya MPR ini tuh sama presiden ini. Jadi kalau misalnya MPR ini terpilih, nah jadi presiden ini. Tapi tugas presiden itu hanya untuk sebagai maskotnya gitu, maskot dari negaranya. Selanjutnya itu pro kontra dari demokrasi ini apa sih? Ada nggak kira-kira? Setahunya aja deh. Kayak lu tuh setuju nggak sih demokrasi liberal ini tuh dipindahkan dari demokrasi
Perbedaannya dari cara apa demokrasi liberal terpimpin itu kan di sama presiden, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sedangkan liberal itu kan dia cuma MPR. Cuma MPR. Ya MPR sama yang lain-lain lah. Itu menurut gua, setahu gua. Oke. Kalau dari cerita ini tuh apa sih bisa kita pelajarin dari sejarah demokrasi terpimpin ini sama liberal ini? Kalau menurut Agar menjadi pelajaran ya. Dan menjadi pelajaran tuh kita sebagai pemuda Indonesia, sebagai pemuda Indonesia itu mengambil maknanya aja dari cerita-cerita sejarah yang sudah berlalu. Nah di situ kita belajar, kita ubah mindsetnya agar berbeda dari demokrasi sebelumnya. Jadi segitu aja lah yang bisa kita sampaikan tentang yang apa yang tadi kita omongin lah ya dari itu. Nah jadi kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.